Baiklah deh listener, kita berlanjut kembali. Ada Jeng Eti Teja Laksana. Selamat pagi. Pagi Mbak Iya, Riri, pagi Pak Kris. Kita Pagi juga. kita membahas mengenai semua bisnis adalah pelayanan tadi ya Pak Kris ya. Kita tadi mengawalinya dengan antrian di dokter begitu. Kalau yang zaman dulu kita harus ngambil nomor pulang lagi terus datang, sekarang ini sudah bisa by phone begitu ya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan ini dengan alasan sudah cukup ramai dan mungkin ya entah apalagi alasannya ya Pak Kris ya. Karena kan kita tidak tahu motivasi dari, kalau karyawannya kadang-kadang menjawab hanya tidak tahu kebijakan manajemen Iya. gitu. Tadi di awal kita sampaikan bahwa semua bisnis adalah bisnis pelayanan. Iya. Dan bisa membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Tetapi jangan dikira ya, ini pengalaman nyata. Bagaimana canggihnya rumah sakit melayani pelanggan yang lebih baik. Tetapi saya baru ini mempunyai pengalaman yang kurang baik dengan rumah sakit yang sangat besar di kawasan Selipi sana. Rumah sakitnya sangat besar, sangat terkenal, tetapi sungguh-sungguh pelayanannya buruk. Contoh, kita ingin mendaftarkan pasien baru. Ya. Terus kita hanya ingin daftar dulu karena dokternya sudah pulang. Kita daftar pasien baru sekaligus mendaftar untuk minggu depan dengan dokter yang sama tadi. Jawabannya tidak bisa daftar sekarang. Nanti saja minggu depan Bapak datang daftar. Nah, ini mirip seperti di sesi pertama tadi. Konsumen, pasien memiliki ketidakpastian dalam hal layanan. Kita bicara ini Jakarta, ya, macet. Situasi lalu lintas tidak bisa diramalkan. Waktu menjadi sangat berharga satu sama lain. Jika kita harus mengalokasikan waktu yang tidak menentu tersebut, kan sayang. Berarti apa? Bisnis ini dikelola. Bisnis rumah sakit itu kan sebuah bisnis juga, suka atau tidak suka ya. Jadi bisnis ini dikelola dengan cara-cara yang mengabaikan kepentingan pelanggan. Nah, apa mungkin pelanggan akan bertahan? Kan akibatnya sampai saat ini saya membatalkan ke rumah sakit tersebut. Ya, jadi seperti itu ya Pak ya. Atau reserve ini berlaku juga untuk hotel mungkin ya, atau rumah makan begitu ya. Kalau Sama kita juga? perhatikan, semua akan memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Iya. Baiklah. Nah, Mbak Eti, ini karena basisnya adalah pelayanan. Kalau UMKM kita mungkin berbeda dengan jasa pelayanan ya. Artinya yang kalau ke dokter kan diperiksa dokter harus pakai antrian. Tapi kalau kita mau beli barang di Galeri Jakarta katakanlah kan, ya nggak perlu ambil nomor dulu ya Mbak ya. Siapa yang duluan sampai di kasir, itulah yang bayar ya. Tapi ada kalanya juga tuh yang nggak mau antri. Biasanya sih kalau di retail itu kan sebetulnya masalah kenyamanan ya Pak ya. Pelayanan di mana orang ya sama sih, semua sebenarnya pelayanan itu akhirnya memberikan rasa nyaman kepada pengunjung. Saya pikir kalau di retail itu tadi Mbak Riri singgung tidak mau antri ya. Kalau di Galeri Jakarta sih sebetulnya memang pengunjungnya belum full sekali, di mana SPG masih bisa handle. Biasanya tiap-tiap SPG itu akan menghandle satu orang customer yang datang gitu loh. Jadi di mana mereka datang terlebih dahulu atau selesai terlebih dahulu memilih barang yang diingini, ya akan digiring ke kasir gitu. Mungkin kalau di Galeri Jakarta atau retail seperti itu ya Pak ya, saya pikir pelayanan yang ditekankan di sini adalah masalah
keramahan daripada si SPG-nya atau pengetahuan dari SPG-nya itu sendiri gitu loh. Jadi dia harus bisa menjelaskan barang yang dijual, karena kembali lagi barang-barang UKM itu barang-barang yang unik. Dimana kadang-kadang yang sering kali terdengar adalah pengunjung berkata begini, kok mahal bener sih? Nah, SPG kita harus bisa menjelaskan kenapa barang itu menjadi mahal apabila dibandingkan dengan produk China yang mungkin hampir sama. Gitu, mungkin proses pembuatannya atau keunikannya atau idenya dan lain-lain itu wajib. Judulnya wajib bisa memberikan suatu penjelasan agar customer sendiri mengerti dan tertarik untuk membeli barang kita. Oke, jadi seperti itu ya. Ibu Ambar, selamat pagi. Ini punya pengalaman juga rupanya Ibu Ambar begitu. Saya pernah berbelanja di supermarket, kemudian ada yang tertinggal barang mengambil ke belakang. Tahu-tahu begitu balik sudah diselak satu konsumen. Padahal sang kasir sebenarnya sudah boleh mulai menghitung dengan barang yang ada di troli saya. Gimana Pak Kris? Ya, sebelum nanti kita menyambung ke masukan dari Mbak Eti ke Mbak Ambar dulu ya. Nah, khususnya di retail kita akan berhadapan dengan masalah yang lebih kompleks ya. Seperti contoh ini pertikaian antar konsumen. Kan kali ini yang terjadi. Jelas-jelas konsumen sudah datang ke antrian, kemudian kasir sudah bisa melakukan pelayanan dengan men-scan barang-barang yang sudah datang duluan, dan konsumen barangkali tertinggal satu jenis barang, dia kembali lagi ke sana. Ketika dia kembali, nah kasir mestinya yang melakukan peran menjelaskan kepada konsumen tadi yang katanya menyelak tadi bahwa kita meneruskan dulu layanan buat pelanggan yang sedang dilayani. Jadi jangan sampai konsumen menjadi bertikai gara-gara ketidaktegasan kasir kita di dalam melayani. Jadi seperti itu ya. Boleh saya tambahkan nggak Pak Kris? Saya rasa sebetulnya si orang tersebut juga nggak usah jadiin satu hal yang diributkan ya. Saya pikir kembali benar itu si kasir yang menjadi penengah mungkin bisa dijadikan satu cara gini, dia itu lagi scan barangnya, tolong dong saya tertinggal satu gitu loh. Dikasih pelayanan, diambilin barangnya apa sih Bu gitu loh. Jadi scannya jalan terus tapi barang yang tertinggal ditolong diambilkan gitu agar itu nggak terhenti gitu loh Pak. Karena saya juga kurang setuju kalau lupa ya salahnya sendiri gitu loh, karena yang menunggu yang ngantri kan kasihan. Mending kalau barangnya gampang dicari. Kalau barangnya susah dicari misalnya, akhirnya kan antriannya jadi tambah panjang. Wajar kalau yang mengantri juga komplain saya pikir. Iya betul. Jadi memang di bisnis retail sebenarnya kan kasir, apalagi kalau pengunjungnya rame, seharusnya lah disediakan kasir yang cukup, sehingga tidak perlu menumpuk di satu kasir. Di satu kasir. Yang sering kali terjadi justru di bisnis atau di toko yang tidak begitu ramai, justru mereka terjadi antrian. Karena apa? Karena contoh kasirnya tidak dioperasikan penuh. Contoh nih, jelas-jelas kasirnya ada 3, yang dioperasikan hanya satu. Yang padahal toko tidak begitu ramai. Meskipun antriannya cuma 2 orang saja atau 3, tetap saja konsumen ngomel. Kenapa? Karena jelas-jelas dia melihat kasir yang ada 2 lagi yang tidak dioperasikan. Mereka pasti ngomel, akan bilang ya terang aja ngantri. Nggak optimal itunya ya. Iya, bukti lagi mau bisnis apapun ada di situ peran pelayanan. Baiklah ya. Pak Wirya juga selamat pagi. Ketika saya membayar suatu produk, memang sih barang saya banyak. Dengan enaknya si kasir bilang, Bapak ini dulu ya Bu. Kok Pak Wirya? Oh Bu Wirya berarti. Bapak ini dulu ya Bu, karena cuma sedikit barangnya. Sontok saya marah katanya. Karena saya ngantrinya juga udah lama. Emang salah saya kalau belanja 2 troli katanya. Ya, nah itu contoh yang menarik ya. Bagaimana kasir dengan semena-mena mendahulukan
yang yang barangnya lebih mungkin kecil cuma 2-3 item. 2 item ya, dengan alasan barangnya sedikit. Ya. Nah, padahal si toko bisa saja menyediakan kasir yang khusus untuk melayani hanya di Sedikit. bawah 5 item. Oh, seperti bank itu ya Pak ya? Ya. Jadi kan di bank juga sudah membagi. Ini untuk layanan khusus yang gede-gede banyak hanya giro dan apa. Yang sini hanya valuta asing, yang ini untuk tunai. Jadi kalau kita ngantri di posisi yang salah, resiko. Ya. Contoh nih, kan di beberapa supermarket mereka sengaja khusus kasir keranjang basket. Keranjang basket. Jadi keranjang basket. Jadi dalam hal ini barangnya tidak akan sebanyak kalau belanja troli. Berarti memang ada pembedaan. Kalau kita bawa troli dan sengaja antri di khusus keranjang, tentu kasir berhak untuk bilang, Pak maaf ini hanya untuk keranjang saja. Ya, sebaliknya kalau kita belanjanya cuman keranjang cuman sedikit, ngantri di bagian troli, ya jangan komplain kalau ngantri karena di depannya orang belanja satu troli yang itemnya puluhan. Tanggung jadi sendiri. Berarti layanan bisa diakali ya, bisa diperbaiki dalam hal caranya. Cuma memang sekarang ini yang menipis itu adalah kesabaran kita ya. Jadi sedikit ada masalah gitu langsung naik twing gitu ya. Itulah itu jawaban itu adalah masukan bagi pebisnis bahwa konsumen lebih menuntut sehingga kita sudah tidak bisa lagi memperlakukan mereka seperti dulu. Ya, tuntutan meningkat itu ada banyak faktor seperti tadi kemacetan dan sebagainya. Mereka tentu lebih terburu-buru sekarang. Orang lebih tergesa-gesa. Sehingga antri menjadi masalah. Dear listener, kirimkan SMS Anda di 0815 1034 1034. Nanti 6 orang yang beruntung akan mendapatkan majalah Retail Indonesia, akan kami kirimkan ke alamat Anda. Jadi nanti ya di akhir acara juga tolong dilengkapi alamat lengkapnya di mana untuk memudahkan kami mengirimkan ke alamat Anda masing-masing. Oke, kita akan berlanjut setelah ini.